Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab peluang, materi mengenai kaidah pencacahan. Dalam pembahasan kali ini kita akan masih membahas mengenai permutasi, yaitu selanjutnya permutasi yang memuati unsur yang sama. Sebelumnya sudah kita bahas jenis-jenis permutasi itu ada 3, yaitu permutasi yang memuat unsur yang berbeda, lalu sekarang permutasi yang memuat unsur yang sama, dan ketiga itu permutasi siklis, di mana untuk permutasi yang memuat unsur yang sama, jika K1, K2 dan seterusnya hingga Kn adalah suatu objek yang diambil dari N sebagai sekumpulan unsur yang telah dinyatakan, maka banyaknya susunan unsur yang sama yang terbentuk dapat dinotasikan sebagai berikut, yaitu N permutasi K1, K2 dan seterusnya hingga Kn sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial dan seterusnya hingga Kn faktorial. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Pertama, tentukanlah banyak susunan yang sama yang memuat 6 unsur dari 4 unsur yang sama. Soal kedua, tentukanlah banyak susunannya terdapat yang dapat dibentuk dari 9 kelereng yang terdiri dari 4 kelereng merah, 3 kelereng putih, dan 2 kelereng kuning. Lalu soal yang ketiga, tentukanlah banyak kata yang dapat disusun dari semua huruf pada kata matematika. Selanjutnya kita pembahasan atau penyelesaian yang pertama. Sebelumnya telah diketahui ada banyaknya 6 unsur, jadi N adalah 6 yang akan disusun dengan 4 unsur yang sama, jadi K1 sama dengan 4. Maka N permutasi K1 karena hanya memuat 4 unsur yang sama, jadi K1 sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial. Maka 6 faktorial dibagi 4 faktorial, yaitu hasilnya 6 faktorial dibagi 4 faktorial, maka sisa hasil akhirnya yaitu 6 dikali 5. 6 dikali 5 yaitu 30, maka susunan yang dapat terbentuk adalah 30 cara. Selanjutnya kita ke pembahasan kedua. Sebelumnya telah diketahui banyaknya kelereng itu ada 9, jadi N adalah 9. Lalu kelereng merah atau K1 sebanyak 4, kelereng putih sebanyak 3, dan kelereng kuning sebanyak 2. Maka N permutasi K1, K2, K3 sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial, sehingga permutasi sama dengan 9 faktorial dibagi 4 faktorial, 3 faktorial, dan 2 faktorial. Selanjutnya kita faktorialkan. Pertama, 9 faktorial yaitu 9 dikali 8 dikali 7 dan seterusnya hingga dikali 1. Lalu 4 faktorial yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, lalu 3 faktorial 3 dikali 2 dikali 1, dan 2 faktorial 2 dikali 1. Selanjutnya sebelum kita melakukan operasi selanjutnya, kita lihat atau kita cari 2 faktorial yang dapat dibagi, karena kita lihat di bagian bawah atau
penyebut, yaitu ada 4 faktorial, 3 faktorial, dan 2 faktorial. Kita ambil faktorial yang paling tinggi yaitu 4. Kita bagi dengan faktorial yang ada di atas. Oke. Maka 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dibagi 3 dikali 2 dikali 1, lalu faktorial 2 dikali 1. Selanjutnya kita kali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5, lalu dibagi 3 dikali 2 dikali 1 itu 6, lalu dikali dengan 2 dikali 1 yaitu 2. Maka 15.120 dibagi 12. Maka hasil akhirnya P sama dengan 1260. Maka susunan yang dapat terbentuk adalah 1260. Oke, lanjut. Sekarang kita ke pembahasan ketiga. Sebelumnya telah kita ketahui kata yang tersusun adalah kata matematika. Dari kata tersebut dapat kita lihat terdiri dari beberapa huruf, yaitu M sebanyak 2, A sebanyak 3, T sebanyak 2, I 1, dan K 1. Maka N adalah banyaknya unsur atau banyaknya huruf pada kata matematika adalah 10. Jadi N adalah 10. Lalu K1 adalah M, yaitu 2. Lalu K2 yaitu huruf A, yaitu 3. Lalu T sama dengan 2, maka K3 adalah 2. Sekarang kita lihat untuk unsur I dan K itu sama-sama 1. Karena ia memiliki unsur yang hanya 1, maka tidak kita masukkan dalam penyelesaian. Kenapa? Karena nanti akan kita faktorialkan. Sebelumnya telah kita ketahui faktorial dari 1 adalah 1, dimana nanti angka 1 jika dikali ataupun dibagi dengan suatu bilangan, hasilnya akan suatu bilangan itu sendiri, maka ia tidak mempengaruhi nilai. Jadi untuk unsur yang bernilai 1 tidak kita masukkan. Jadi hanya K1 sama dengan 2, K2 sama dengan 3, dan K3 sama dengan 2. Jadi N, P, K1, K2, K3 sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial, dan K3 faktorial. Maka hasilnya permutasi sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial, 4 faktorial, dan 2 faktorial. Selanjutnya kita faktorialkan 10 faktorial, yaitu 10 dikali 9 dikali 8 dan seterusnya, dibagi 2 faktorial yaitu 2 kali 1, 4 faktorial yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1, dan 2 faktorial 2 dikali 1. Sama seperti sebelumnya, kita bagi dengan unsur yang sama. Karena kita lihat di sini yang terbanyak yaitu faktorial 4 untuk untuk penyebut, maka 4 kali 3 kali 2 kali 1 kita bagi dengan unsur yang sama. Maka hasilnya 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dibagi 2 kali 1 2 kali 1. Maka hasilnya 151.200 dibagi 4 yaitu 37.800. Maka susunan yang dapat terbentuk adalah 37.800 cara.
Oke, selanjutnya kita pembahasan untuk jenis ketiga, yaitu permutasi siklis. Merupakan permutasi melingkar dari n unsur yang tersedia dalam memperhitungkan tempat kedudukan unsur di lingkaran terhadap unsur lainnya yang ditempatkan secara melingkar, dan dapat dinotasikan sebagai berikut. N permutasi siklis sama dengan n dikurang 1. Baiklah, selanjutnya kita ke contoh soal. Dalam suatu rapat OSIS, masing siswa akan menempati kursi pada suatu meja bundar. Jika banyak peserta ada 6 orang, tentukan banyak susunan posisi duduk yang dapat terjadi. Oke, penyelesaiannya tadi sebelumnya telah kita ketahui banyaknya unsur atau banyaknya siswa ada 6, maka N sama dengan 6. Lalu N permutasi siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. Jadi N-nya ada 6, maka 6 dikurang 1 sama dengan 5. Jadi N permutasi siklis sama dengan 5, yaitu N permutasi siklis sama dengan 120. Maka susunan yang dapat terbentuk adalah 120 cerang. Oke, pembahasan untuk kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak video pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang paham, boleh disampaikan. Alhamdulillah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.